Halo, selamat berjumpa kembali. Mari kita melanjutkan tutorial kita. Pada bagian ini, kita akan membahas bagian akhir daripada subjective communication, yaitu teknik bagaimana memperkuat dan mempercepat hasil yang kita inginkan. Dan teknik ini disebut visualisasi atau imajinasi kreatif. Mari kita lihat apa itu. Nah, perlu diingat, seperti yang kami sudah uraikan dalam e-book utama, bahwa bahasa pikiran adalah image atau gambar. Kita mengkomunikasikan sesuatu itu melalui pikiran, melalui gambar yang muncul dalam pikiran kita. Nah, gambar apa saja yang dipikirkan atau dibayangkan dengan emosi yang kuat akan terwujud menjadi kenyataan. Ini rahasia, ini teknik rahasia yang Anda harus ketahui, bahwa jika Anda menginginkan sesuatu, Anda membayangkan bahwa sesuatu itu telah terjadi dan ikuti dengan emosi yang kuat, hal itu akan terwujud menjadi kenyataan. Nah, pada saat Anda berimajinasi atau bervisualisasi dalam dimensi subjektif, hal itu sudah terwujud secara instan dalam dunia subjektif, dalam dimensi subjektif. Dan dalam waktu tertentu akan terwujud dalam dimensi objektif atau kenyataan. Oleh karena itu, Anda harus memprogram tujuan atau impian Anda, bahwa apa yang Anda inginkan itu sudah tercapai. Nah, Anda harus melakukan teknik ini setelah melakukan subjective communication. Jadi ingat, untuk mempercepat teknik, untuk mempercepat hasil yang Anda inginkan, minta maaf, Anda harus melakukannya, mengikutinya dengan teknik visualisasi atau imajinasi kreatif. Caranya bagaimana? Nah, bayangkan apa yang Anda programkan, apa yang Anda impikan itu sudah terwujud ya. Jadi rumusnya seperti ini: visualisasikan atau imajinasikan hasil akhir yang Anda inginkan dengan menggunakan pola past tense. Artinya sudah terjadi, bukan nanti, bukan akan. Jadi pikiran bawah sadar tidak memproses kata akan, tidak memproses kata seolah-olah atau mungkin. Pikiran bawah sadar hanya memproses apa yang sudah atau sementara terjadi di dalam pikiran kita. Dan gambaran yang muncul dalam pikiran kita atau imajinasi itu harus diikuti oleh emosi yang sesuai. Nah, bagaimana supaya lebih cepat terwujud? Gambaran atau imajinasi Anda itu harus dibesar-besarkan. Bayangkan secara detail gerakan, tindakan, emosi, bunyi suara, bau, atau apapun yang berhubungan dengan program Anda, itu dibayangkan. Itulah yang disebut visualisasi kreatif. Bukan hanya sekedar membayangkan, tetapi dengan emosi yang sesuai. Nah, misalnya Anda memprogram pikiran supaya mendapatkan pelanggan yang banyak untuk sembako Anda, toko sembako Anda. Jadi visualisasi kreatifnya seperti ini. Bayangkan antrian panjang di depan toko Anda. Kemudian orang-orang masuk ke dalam toko Anda, berebutan membeli produk Anda. Bayangkan mereka mengambil produk Anda, mereka memilih-milih produk Anda, menimbang-nimbang, mencium produk Anda, dan lain-lain. Pokoknya aktivitas apa saja yang bisa terjadi di toko Anda, bayangkan semua itu. Dan Anda harus melihatnya dengan perasaan gembira karena begitu banyaknya pelanggan. Bayangkan juga mereka berjalan ke kasir, kemudian mereka membayar. Dan bayangkan mereka memegang produk yang mereka sudah ambil. Bayangkan mereka mengambil dompet, mengeluarkan uang, dan membayar kepada kasir Anda.
Dan juga bayangkan orang-orang berdesak-desakan dalam toko Anda. Bayangkan orang-orang itu datang dengan mobil, parkir di depan toko. Bayangkan mereka membuka pintu, masuk ke dalam toko yang sudah sesak dipenuhi para pelanggan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya bayangkan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh pelanggan Anda dalam toko Anda. Besar-besarkan imajinasi Anda. Sekali lagi, besar-besarkan imajinasi Anda. Itu rahasia yang harus Anda ingat. Dan durasi visualisasinya cukup 10-15 menit. Dan nikmatilah visualisasi Anda. Oke, jika Anda melakukan bisnis jaringan atau MLM, ya, seperti TVI, visualisasinya seperti ini. Anda membayangkan Anda sedang melakukan presentasi di suatu ruangan, di hotel atau di restoran atau di mana saja. Bayangkan Anda berdiri dan melihat calon-calon member berdiri antrian di pintu, sementara yang lain juga sudah ada duduk di dalam ruangan, begitu antusias mendengarkan Anda. Sementara itu juga Anda bisa membayangkan mobil-mobil yang parkir dan orang-orang keluar dari mobil untuk mengikuti presentasi Anda. Mereka menutup mobil, mereka jalan sambil tersenyum ke ruangan Anda. Bayangkan mereka mengambil posisi duduk, dan bayangkan kursi semua penuh, bahkan berdesak-desakan. Bayangkan Anda melakukan posting. Bayangkan Anda mendaftarkan member Anda, prospek Anda, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, setelah selesai melakukan visualisasi yang durasinya 10-15 menit, Anda boleh mengakhiri visualisasi Anda. Nah, caranya sederhana. Sekali lagi tarik nafas, hitung maju sekarang, bukan mundur, hitung maju 1-5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dalam hati, dalam pikiran Anda hitung itu. Kemudian buka mata Anda dan kembalilah seperti normal. Lanjutkan aktivitas Anda seperti biasa. Selamat berpraktek dan selamat sukses. Sampai ketemu di puncak kesuksesan, dan terima kasih.